disampaikan oleh Ibu Lela Vijanatin Aliyah SPD dari SD Negeri 03 Kabunan. Kepada Ibu Lela Vijanatin Aliyah SPD disilakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Istiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dari BKD Kabupaten Pemalang dan Ibu Istiana SPDSD selaku mentor orientasi di Tilok SD Negeri 1 Kabunan. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K pengenalan nilai etika instansi pemerintah Kabupaten Pemalang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nggih Pak. Perkenalkan, saya Lela Vijanatin Aliyah SPD, NIP P3K 19970118 2022-21207, instansi dari SD Negeri 3 Kabunan. Berdasarkan orientasi yang telah saya ikuti dari tanggal 6 sampai tanggal 13 dari kegiatan Zoom meeting, kemudian kegiatan mentoring, di sini dihasilkan rencana kerja tahunan, rencana hasil kerja tahunan. Unit kerja SD Negeri 3 Kabunan, jabatan ahli pertama guru kelas, masa kontrak yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Nah, di dalam penyusunan rencana kerja ini saya mengambil secara vertikal. Yang pertama dari tujuan instansi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Nah, setelah dari tujuan instansi Dikdikbud ini diturunkan lagi ke dalam rencana hasil kerja pimpinan yang tertuang dalam sasaran kinerja pegawai Kepala Sekolah SDN 03 Kabunan, yaitu terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, sehingga didapatlah rencana kerja hasil tahunan yang berdasarkan tadi tujuan instansi dan rencana hasil kerja pimpinan. Untuk rencana kerja tahunan, di sini saya membuat rencana kerja dari 2023 sampai tahun 2027. Yang pertama, pada tahun 2023 di sini saya mempunyai 5 rencana kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu penyusunan dokumen perangkat ajar. Yang kedua ada program P5. P5 di sini yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka pada kelas yang saya ampu yaitu di kelas 4 sekolah dasar. Kemudian program yang ketiga yaitu ada media pembelajaran IPAS dengan menggunakan nada lagu. Kemudian yang keempat ada rencana kerja yaitu model pembelajaran inquiry menggunakan media historygram. Kemudian yang kelima ada assessment atau penilaian diagnostik non-kognitif, all about me. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 2024, rencana kerja yang akan saya lakukan yaitu pembiasaan bersalaman sesuai dengan keinginan. Maksud dari sesuai dengan keinginan di sini yaitu nanti siswa bebas memilih apa? Nanti guru menyiapkan 3 gambar, ada bersalaman seperti biasa, ada bertepuk atau tos, kemudian ada juga satu lagi itu berpelukan. Tujuan dari rencana kerja ini yaitu meningkatkan bonding antara guru dengan siswa. Dengan adanya bonding ini nanti siswa pada saat masuk dan pulang pembelajaran, pada saat masuk nanti siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan pada saat pulang dia juga masih semangat karena tadi ada kegiatan pembiasaan ini. Yang selanjutnya pada tahun 2025 yaitu bermain game sambil belajar matematika. Sambil belajar matematika, materi yang saya ambil di sini yaitu yang tentang pengumpulan dan penyajian data. Itu kan ada materi di kelas 4. Nah, pengumpulan dan penyajian data ini biasanya kan data hanya ditampilkan di papan tulis atau di buku. Nah, di sini saya membuat suatu cara yaitu dengan game atau permainan. Permainannya yaitu antara lain dilakukan secara berkelompok. Di sini ada permainan yang pertama ada
lempar bola basket. Bola basket di sini saya buat menggunakan kertas origami nantinya. Jadi tidak menggunakan bola basket beneran karena itu mungkin nanti berbahaya ya kalau di kelas kecuali di lapangan. Kemudian setelah itu ada lagi game permainan namanya water flip battle. Water flip battle di sini yaitu botol plastik yang sudah tidak terpakai, nggak ada isinya. Jadi nanti dilempar, lempar bisa berdiri atau tidak nanti dihitung, dikumpulkan datanya. Kemudian setelah water flip battle itu ada bowling pin gelas plastik. Ini menggunakan gelas plastik, nanti gelas plastiknya disusun, setelah disusun dilempar dengan bola plastik kecil. Itu juga nanti yang bisa berarti datanya ada, yang tidak berarti 0. Nah, setelah bermain game ini dilakukan, nanti siswa membuat penyajian data. Tadi kan bermainnya secara berkelompok. Penilaiannya selain secara berkelompok itu juga bermain dengan mandiri. Jadi nanti selain dikumpulkan secara berkelompok, dikumpulkan juga secara mandiri. Jadi mereka semua itu memiliki datanya masing-masing, kemudian ditampilkan dan dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. Yang selanjutnya pada tahun 2026 dan 2027. Pada tahun 2026, rencana kegiatan yang akan saya lakukan yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Gunanya untuk apa sih? Gunanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Saya berusaha mencari informasi tentang diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang ada yang nantinya akan saya gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perangkat pembelajaran atau tugas-tugas saya sesuai tupoksi saya sebagai pendidik. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 2027 itu ada asesmen atau penilaian menggunakan aplikasi Quizzes dengan mode magic paper. Nah, di sini di aplikasi Quizzes ini nanti dibuka di laptop. Guru menyiapkan soal, kemudian memasukkannya ke laptop. Setelah itu tadi guru menyiapkan kertas ini tujuannya itu untuk memberikan jawaban misalnya A, B, atau C. Kertas ini sistemnya seperti barcode. Nanti kita yang menyiapkan itu didapatkan dari aplikasi Quizzes. Nah, setelah tersedia kertas, nanti soal ditampilkan, kemudian guru membuka aplikasi Quizzes ini di HP juga. Jadi di HP ini gunanya untuk menyekan. Tadi kan masing-masing anak memegang kertas. Setelah memegang kertas, di-scan menggunakan HP. Setelah di-scan menggunakan HP, nanti akan kelihatan jawabannya secara langsung di laptop yang ditampilkan di depan. Gitu. Jadi nanti guru di sini tidak perlu mengoreksi lagi satu persatu, tapi langsung terekam secara langsung di aplikasi Quizzes ini. Yang selanjutnya kita masuk pada rencana kegiatan pada tahun 2023. Untuk rencana kegiatan yang pertama yaitu penyusunan dokumen perangkat pembelajaran. Ini yang wajib diterapkan pada tahun pertama sampai tahun terakhir, harus wajib, yaitu yang memuat ada kalender pendidikan untuk menganalisis minggu efektif, kemudian ada prota, prosem, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, dan administrasi lainnya. Nah, tahapan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran. Tadi disusun mulai dari prota, prosem, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kita kembangkan di alur tujuan pembelajaran. Karena di sini saya menggunakan kurikulum mandiri, sehingga namanya berubah ya Bapak Ibu, tidak seperti KD, KI gitu ya. Sekarang berubah menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian setelah ATP itu terbentuk, dibuatlah modul ajar sesuai jam yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian ada juga dilengkapi dengan bahan ajar dan administrasi pendukung guru lainnya. Setelah itu, setelah kita menyusun, membuat dengan sebaik mungkin, yang selanjutnya yaitu mempraktikkan perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setelah tadi modul ajar terbentuk, kemudian kita pelajari dulu, kemudian baru sampaikan kepada siswa. Jangan ujuk-ujuk kita masuk, kemudian membuka buku langsung pelajaran tanpa belajar di modul ajar dulu. Nah, yang selanjutnya ini membuat jurnal pelaksanaan pembelajaran secara berkala.
Setelah kita melaksanakan pembelajaran di kelas tiap hari, langkah yang selanjutnya itu membuat jurnal pelaksanaan. Jurnal ini tujuannya untuk apa sih? Jurnal ini bertujuan untuk sebagai bahan koreksi diri kita sendiri. Apakah materi yang tadi direncanakan pada modul ajar sudah tersampaikan atau belum? Kemudian kira-kira sampai mana? Nanti kalau tidak tuntas itu bisa dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kalau misalkan bisa gitu, tapi harus bisa karena sudah harus tersampaikan sesuai dengan rencana yang ada pada modul ajar. Kemudian yang selanjutnya ada output atau hasil kegiatan dan tahapan. Hasil kegiatan dari tahapan yang dilaksanakan itu ya tentunya itu tadi adanya laporan atau dokumen hasil kegiatan seperti tadi kaldi, prota, prosem, CP, ATP, modul ajar, bahan ajar dan administrasi pendukung guru lainnya. Penerapan nilai berakhlak di sini yang saya terapkan yaitu kompeten. Kompeten di sini itu maksudnya ahli atau bisa dalam bidangnya di sini guru, yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara maksimal. Tadi dengan adanya modul ajar kita bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu dengan adanya program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu di sini, ketika saya sebelum memulai pembelajaran itu saya membiasakan peserta didik untuk supaya familiar dengan apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini itu ada 6. Biasanya saya menerapkan itu menggunakan lagu. Seperti ini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, profil pelajar Pancasila ini saya biasakan untuk dinyanyikan setiap hari sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Untuk tahapan kegiatannya yaitu membuat dan menyusun proyek yang akan dilaksanakan. Dalam membuat dan menyusun proyek ini, saya melakukan diskusi dengan yang pertama kepala sekolah. Izin dulu, Bu, saya mau melaksanakan ini, menurut panjenengan gimana? Kemudian meminta masukan dari rekan-rekan dulu. Setelah itu, mensosialisasikan proyek, terutama kepada siswa, karena ini juga kan masuk dalam pembelajaran. Kemudian kepada orang tua siswa bila mana nanti kita membutuhkan bantuan mereka dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek, hari H proyek. Nah, proyek yang akan dan sudah ada beberapa yang sudah terlaksana. Di sini ada yang pertama kurai berkah, yaitu singkatan dari kurai limbah sehingga bersih dan indah. Ada juga proyek market day, permainan tradisional dan pemanfaatan pohon pisang. Output atau hasil kegiatan dari tahap yang dilaksanakan yaitu terbentuknya sikap peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6. Kemudian penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan di sini yaitu tadi saya berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru dan dengan orang tua peserta didik, yaitu penerapan nilai berakhlak kolaboratif. Rencana kerja yang selanjutnya, untuk rencana kerja yang ketiga yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik dengan media pembelajaran nada lagu. Ini bisa diterapkan dalam semua mata pelajaran. Ini saya mengambil contoh pada pembelajaran IPAS karena mungkin materinya banyak, jadi saya menggunakan nada lagu dalam pembelajaran supaya nanti anak tidak merasa menghafal. Tapi biasanya kalau mendengar lagu kan cepat hafal. Kemudian untuk tahapan kegiatannya yaitu meresum materi yang akan disampaikan. Saya berusaha membaca materi, meresum materi, kemudian kata-katanya dipilih yang mencakup keseluruhan materi. Kemudian menuangkan hasil resum ke dalam lirik lagu. Tadi setelah materinya sudah mencakup semuanya, kemudian menuangkan ke dalam lirik lagu. Setelah itu mempraktikkan dan menyanyikan lagu yang telah dibuat. Sebelum saya menyampaikan ke anak-anak, saya mencoba sendiri sudah pas apa belum, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh materi dan nada lagu, ada beberapa yang sudah disampaikan dan ada yang belum. Ini di sini ada
lagu Mengenal Magnet, itu menggunakan nada menanam jagung. Kemudian ada materi tentang gaya, menggunakan nada lagu Anak Kambing Saya. Ada kegiatan ekonomi menggunakan nada lagu Potong Bebek Angsa, dan perubahan wujud benda menggunakan nada lagu Naik Beca. Nah, lagu-lagu anak-anak di sini kan biasanya sudah familiar, sudah sering anak dengar. Jadi dengan mengganti lirik dengan materi yang ada itu diharapkan nanti siswa akan lebih asyik dalam pembelajaran sehingga materi dapat tersampaikan secara seluruhnya. Kemudian output yang terdapat dalam rencana kerja ini yaitu terciptanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tadi karena ada dengan nada lagu. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Di sini saya terus berinovasi, mencari cara bagaimana caranya agar pembelajaran ini tetap menyenangkan, yaitu salah satunya dengan menggunakan lagu. Untuk rencana kerja yang selanjutnya yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran inquiry historygram. Pembelajaran inquiry di sini yaitu pembelajaran yang siswa dituntut untuk memecahkan suatu masalah. Maksudnya masalah di sini itu masalah dalam pembelajaran. Misalnya di sini dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Permisi Bu. Pendidikan Pancasila di sini. Masuk frekuensi. Historygram. Tahapan dari kegiatan ini yaitu guru menyiapkan dan mencetak file historygram. Ini merupakan gambar dari historygram. Maksudnya historygram. Bapak Ibu di sini kan biasanya bermain Instagram, nggih. Tampilan dari Instagram ini kan biasanya seperti ini. Anak juga mungkin ada beberapa yang sudah bermain Instagram di sini. Jadi setelah kita menyiapkan dan mencetak file historygram ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita menyampaikan materi sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Kemudian peserta didik mengisi historygram dengan bimbingan guru. Tadi sebelumnya itu kita menjelaskan materi, kemudian ditampilkan historygramnya seperti ini. Ini kan peristiwa itu kemerdekaan, menjaga kemerdekaan, cara-caranya bagaimana. Kemudian peristiwa yang melatar belakangnya itu apa, kita tampilkan di sini. Kemudian setelah itu output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, melatih peserta didik untuk berpikir secara kritis dan analitis. Kritis di sini maksudnya yaitu tadi kan ada gambar peristiwa-peristiwa. Nanti anak diharapkan bisa mencari dari buku, bisa dari internet, bisa kemudian dari penjelasan yang telah guru sampaikan juga bisa nanti dituangkan ke dalam gambar-gambar yang telah disediakan. Nah, jadi dalam mempelajari materi tentang mempertahankan kemerdekaan ini mereka tidak bosan. Biasanya kan kalau sejarah ngantuk ya. Nah, dengan adanya materi ini diharapkan nanti pembelajaran lebih menyenangkan dan mereka dituntut untuk berpikir secara kritis. Penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan dalam kegiatan ini yaitu adaptif. Adaptif di sini yaitu saya terus melakukan inovasi. Bagaimana caranya agar pembelajaran berjalan dengan sesuai harapan dengan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan yang selanjutnya, kegiatan kelima yaitu Assessment Diagnostik Non-Kognitif, All About Me. Assessment Diagnostik Non-Kognitif di sini yaitu penilaian non-kognitif selain pengetahuan. Tadi menggunakan pengetahuan kan ada tadi yang menggunakan quizzes bisa, menggunakan lembar jawab yang dibuatkan guru bisa. Kemudian untuk non-kognitif ini berarti di luar pengetahuan itu ada bisa menggunakan, di sini saya menggunakan selebaran biodata nanti disiapkan oleh saya sendiri. Membuat format assessment dibuat seperti biodata pribadi. Mengapa sih dibuat seperti biodata pribadi? Karena dengan adanya biodata pribadi ini anak lebih menarik dalam mengisi. Jadi dia tidak merasa bahwa dirinya sedang dinilai karena mengisi biodata di sini. Kemudian setelah guru menyiapkan, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan asesmen atau penilaian. Jadi guru menjelaskan bahwa ini guru punya sebuah biodata tentang all about me, yaitu semua tentang saya. Silakan nanti kalian isi berdasarkan petunjuk yang ada di biodata tersebut, mulai dari nama, kemudian
kemudian ada hobi, kesukaan, kemudian hal-hal yang sedang kalian hadapi di rumah apa, kemudian di sekolah seperti apa, kemudian kesan kepada guru seperti apa. Nah, setelah itu tahapan yang selanjutnya itu merefleksi hasil belajar siswa. Merefleksi hasil belajar siswa di sini setelah tadi adanya asesmen ini, nanti kan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti kita bisa mengetahui siswa dari kondisi psikologis, emosional, dan sosial peserta didik. Mungkin kan beberapa anak kan berbeda. Mungkin ada yang kondisi keluarga di rumah ada yang lengkap, ada yang mohon maaf biasanya ada yang mungkin bapak ibunya bercerai atau seperti apa. Nanti kan kita bisa melakukan refleksi atau tindak lanjut yang sudah dilakukan pada asesmen ini. Kemudian penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan di sini yaitu harmonis. Harmonis di sini yaitu membangun suasana yang hangat. Maksudnya hangat di sini kita bisa mengetahui kondisi masing-masing siswa. Nanti kita bisa melakukan penanganan atau tindakan selanjutnya seperti apa. Biar mungkin kalau ada masalah di rumah caranya gimana supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka di sekolah. Seperti itu. Kemudian ada akuntabel. Akuntabel di sini maksudnya itu penilaian secara bertanggung jawab. Saya betul-betul melakukan penilaian dengan kondisi kenyataan yang ada dan secara tadi selain bertanggung jawab itu secara cermat, benar-benar ya sesuai kondisi nyata yang ada. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, beri aplaus yang meriah untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Lela Vijanatin Alia dari SD Negeri 03 Kabunan. Sangat luar biasa sekali tadi program-program kerja yang Ibu sampaikan dari rencana di tahun pertama sampai dengan tahun yang kelima, dan itu sangat menginspirasi bagi kita. Kalau kami amati semua rencana yang akan Ibu lakukan itu memang pembelajaran-pembelajaran yang bagaimana biar pembelajaran tersebut menarik. Artinya menarik bagi anak sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai, begitu ya Bu. Dan ini Ibu, saya tertarik dengan tadi di kegiatan kelima yang di tahun pertama, di kegiatan kelima penilaian asesmen diagnosis. Ya, di situ all about me. Nah, all about me semua tentang saya, dan ini tentunya Ibu membuat rencana ini ada sebuah tujuan yang ingin Ibu dapatkan. Dari setelah Ibu mendapatkan semua data tentang siswa-siswa Ibu, ini korelasinya atau hubungannya dengan pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu tentunya hal ini sebagai salah satu dasar dalam Ibu menentukan pembelajaran-pembelajaran yang akan diberikan ke anak. Monggo Ibu, bagaimana korelasi dengan pembelajaran yang akan Ibu terapkan setelah Ibu mengetahui data keseluruhan dari siswa-siswa Ibu? Terima kasih. Untuk rencana kegiatan yang kelima yaitu asesmen diagnostik non-kognitif all about me. Tadi korelasi atau hubungan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya Bu. Nah, hubungannya yaitu setelah kita mengetahui kondisi psikologis, emosional, dan sosial peserta didik, nanti diharapkan kita bisa mengetahui cara-cara yang akan kita lakukan kepada masing-masing peserta didik. Tadi contohnya ada yang mungkin bermasalah di rumah atau mungkin bermasalah dengan temannya. Nanti kita bisa membimbing anak-anak tersebut secara tersendiri. Misalnya masalahnya apa, kita coba untuk menyelesaikan bersama-sama. Nah, korelasi dalam hasil belajar siswa ini tadi dengan ditanganinya masalah ini diharapkan nanti mereka menjadi lebih fokus dalam setiap pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar ini, sehingga siswa dapat maksimal meraih hasil atau meraih nilai pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Lela. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Lela Vijanatin Alia dari SPD. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula Ibu Lela.
Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.